Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alinda Sukwawati Dewi dari Prodi Manajemen semester 4 Institut Bisnis Muhammadiyah Kota Bekasi dengan mata kuliah Manajemen Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Haji Zainuddin, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Ini saya akan membahas tentang analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu sebuah proses atau aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, dan juga mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan sang konsumen. Ini ada beberapa proses keputusan pembelian, ada 5 tahap proses yang dilalui konsumen dalam proses pembelian. Yang pertama, pengenalan kebutuhan, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, keputusan pembelian, dan yang kelima, hasil atau perilaku pasca pembelian. Dalam proses keputusan pembelian, yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan ialah proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan, dan juga konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Di sini ada contoh pengenalan kebutuhan. Contohnya yaitu ketika konsumen membeli sebuah alat komunikasi. Banyak sekali fungsinya. Selain untuk berkomunikasi, alat komunikasi sendiri juga untuk mendengarkan musik, alat dokumentasi, alat membantu pekerjaan agar lebih mudah, dan kita juga bisa menggunakan alat komunikasi itu sebagai media pembelajaran, sebagai alat entertainment, dan semuanya sekarang sudah menggunakan alat komunikasi itu sendiri. Yang kedua, proses keputusan konsumen adalah pencarian informasi. Setelah memahami permasalahan yang ada di sebelumnya, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui beberapa informasi. Beberapa sumber yang dari konsumen mencari informasi. Yang pertama sumber pribadi, yang kedua sumber komersial, yang ketiga sumber publik. Di mana sumber pribadi, kami sebagai konsumen bertanya terhadap teman, keluarga, tetangga, dan yang lainnya. Dan juga sumber komersial, kita bisa melihat dari iklan, penyedia jasa atau barangnya, dan juga sumber publik di mana kita bisa melihat review-review di media massa, di internet, dan yang lainnya. Di proses keputusan konsumen yang ketiga, ada evaluasi alternatif di mana konsumen dapat berbagai macam informasi. Konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang hadapinya. Tadi kita menggunakan contoh alat komunikasi yang dimana kita pasti akan mempertimbangkan merek, kualitas, harga, dan juga tempat. Yang dimana informasi yang sudah didapat mengenai alat komunikasi tadi, konsumen mendapatkan 4 pilihan alat komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginannya mereka. Membandingkan keunggulan-keunggulan dari setiap produk, salah satunya perihal budget yang akan menjadi salah satu pertimbangan penting. Konsumen dapat menggunakan pembobotan dari masing-masing keunggulan produk sehingga diperoleh produk yang maksimal. Dan juga proses keputusan yang keempat, adanya keputusan pembelian, di mana setelah konsumen mengevaluasi dari 3 tadi, di sini konsumen mengevaluasi lagi beberapa alternatif strategi yang ada. Konsumen akan membuat keputusan pembelian, di mana dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa keputusan, meliputi adanya merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan juga metode pembayaran. Dan yang terakhir dalam proses keputusan konsumen, di sini ada hasil atau perilaku pasca pembelian, di mana setelah produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Pada fase ini, konsumen akan memberikan respon atau feedback atas produk yang telah ia beli. Apakah konsumen merasa puas atau tidak? Bila konsumen sangat puas atas produknya, atas produk pilihannya, maka konsumen akan menjadi loyal terhadap produk tersebut, dan juga konsumen ini bisa menjadi mereview terhadap orang-orang yang ingin membeli di toko tersebut atau merek tersebut. Di sini kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, adanya faktor pribadi sendiri ialah faktor yang paling menentukan dalam sebuah pembelian suatu produk. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik.
yaitu ekonomi, gaya hidup, umur, dan siklus. Dalam faktor pribadi, ada contoh situasi ekonominya, yang mana si A seorang direktur dan si B seorang karyawan biasa. Mereka beda dalam pemilihan produk dan keputusan pada suatu produk tertentu. Misalnya, si A membeli sebuah mobil, sedangkan si B membeli sebuah sepeda motor untuk berangkat ke kantor dengan kegunaan yang sama tetapi dengan situasi ekonomi yang berbeda. Yang kedua, adanya faktor psikologi. Faktor psikologi ini meliputi motivasi, persepsi, sikap, dan juga keyakinan, di mana faktor dalam diri individu yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka serta motivasi, persepsi, sikap, dan juga keyakinan dari orang tersebut. Dan yang ketiga, adanya perilaku sosial, perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.